Jadi jelas ya ada ayatnya ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau kamu berdoa itu yang tadarru'. Tadarru' itu ya yang sangat sopan, wa khufyah secara diam-diam atau secara enggak berlebihan. Terusannya ayat innahu la yuhibbul mu'tadin. Allah itu tidak suka orang yang melewati batas. Itu termasuk melewati batas dalam doa karena ada unsur mendikte Allah. Saya memberi contoh tadi, misalnya kita sebagai cowok berdoa, ya Allah saya ingin punya istri cantik, sholihah, nasabnya baik, nggak pernah cerewet, nggak pernah apa. Itu kan nanti nyarinya juga susah. Nanti kalau Allah menjabatkan itu adanya di surga, ning donya ora payu rabi, kira-kira. Ya itu sudah berlebihan. Terus kalau ada ulama mengatakan doa itu mukhul ibadah, itu maksudnya gini, doa itu bukti kita minta, minta itu bukti kita lemah. Nah merasa lemah itu sudah bagian dari ibadah. Makanya masyhur itu syairnya Abdul Al-Haddad itu. Fadu'ai wabdihali dalilun li iftiqori. Jadi saya berdoa itu hanya sebagai bukti saya butuh Allah. Saya sendiri tidak punya kepentingan mustajab apa enggak. Jadi wali-wali yang mengatakan doa itu mukhul ibadah sebetulnya itu malah wali-wali yang dari awal enggak kelintas disembadani apa enggak. Butuhnya dia itu menunjukkan bahwa saya ini lemah. Buktinya posisinya minta. Itu yang dimaksud mukhul ibadah. Tapi kalau kita berdoa terus posisi kita protes, katanya kamu baik ya Allah, engkau baik, ternyata enggak juga. Buktinya semua doa saya enggak kamu kabulkan. Wah, ini malah doa kriminal jadinya. Jadi yang dimaksud mukhul ibadah itu doa itu bukti minta. Minta itu bukti lemah. Makanya ada syairnya Abdul Al-Haddad maksud fadu'a ibadihali dalilun li iftiqor. Jadi saya minta engkau ya Allah itu bukti saya butuh. Jadi itu bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Jadi kalau doa dikatakan apa? Ibadah karena di doa itu minta. Lah minta itu bukti merasa kita lemah. Berarti kita sa'il Allah mas'ul. Kita minta Allah yang kita mintain. Kita menengadah Allah yang berposisi memberi. Itu saja sudah cukup sebagai ibadah. Meskipun doa kita tidak mustajab. Karena memang tadi seperti itu. Kalau di ilmu-ilmu tasawuf itu apa ya, doa itu memang benar-benar sudah mukhul ibadah karena tadi perasaan merasa butuh sama Allah itu. Nah, merasa butuh itu, nah kalau kita berdoa merasa butuh sama yang kita minta, itu dalam ilmu tasawuf sudah kriminal, berarti kamu lebih butuh makhluknya. Misalnya begini ya, saya ingin punya rumah bagus, terus setelah punya rumah kredit saya utangnya banyak. Sebetulnya saya itu tidak pernah ingat Allah. Gara-gara utang banyak, kredit jatuh tempo, terus melibatkan Allah. Ya Allah, saya ini utang banyak gini, terus tolong dibayar. Sebetulnya saya itu ingat utang, cuma Allah tak libatkan kan gitu. Lah itu tidak akan jadi wali. Yang jenis ini tidak akan jadi wali. Saya ingin jadi dosen, melibatkan siapa ya nanya? Melibatkan Allah, terus malam-malam bangun melibatkan Allah. Itu artinya apa? Kamu itu lebih ingin yang kamu minta ketimbang ingin Allah. Kalau wali itu enggak gitu, kangen Allah. Terus tahu Allah itu zat pemberi, karena tahu Allah zat pemberi terus minta. Maka yang dikangen itu ya Allahnya dulu. Kalau kita kan enggak, punya kasus dulu, punya keinginan banyak dulu, baru ingat siapa yang bisa ya. Oh Allah. Terus Allah kita libatkan. Ya untungnya Allah baik, mau ramal utang bukan mikir. Untungnya Allah tidak jawab itu. Jadi itu bedanya wali. Kalau wali itu kangen Allah dulu, baru minta. Kalau kita enggak, banyak masalah dulu, baru melibatkan Allah. Nah yang jenis ini tuh bahaya. Kalau enggak disembadani mesti ngomel. Gusti katanya kalau yang minta kamu kabulkan, ternyata ini enggak. Nanti kalau Allah jawab, kamu itu tidak kangen saya, kamu itu kangen uang, kangen perempuan cantik yang kamu inginkan. Terus kamu melibatkan saya. Urusannya apa saya dengan itu? Pak, makanya tidak usah nuntut karena awalnya sudah salah. Ya saya kira itu ya. Jadi ada ayat apa? Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufyah. Terusannya apa? Innahu la yuhibbul mu'tadin. Itu di semua tafsir dikatakan Allah enggak suka orang yang berlebihan dalam doa. Berlebihan tadi misalnya minta sesuatu yang terlalu besar, atau permintaan kemarin saja lanu addi syukroh, kita tidak bisa memenuhi mensyukuri, sudah minta lagi. Misalnya seorang jomblo, targetnya kan asal payu nikah, tapi setelah nikah bayangkan istrinya sholihah, tidak cerewet, itu kan berlebihan.
Hilang status jomblo saja belum kamu syukuri kok sudah minta macam-macam. Jadi harusnya kan syukur dulu ya. Sekedar laku nikah ini kan ada syukur yang harus, seperti jadi dosen juga gitu. Sekedar jadi dosen harus kita syukuri dulu karena menjadi kita tidak nganggur. Itu kan satu harkat sosial yang luar biasa. Jangan tahu-tahu sudah hari kedua cari intensif, cari ini itu, syukurnya aja belum sudah kemana-mana. Itu sudah mu'tadin, sudah melebihi apa? Batas. Ya saya kira demikian. Satu lagi. Ya, enggak satu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami melihat bahwa semua perguruan tinggi itu alumni-alumninya umroh itu banyak sekali. Yang bisa. Namun apa yang terjadi? Mereka itu sebenarnya titelnya sudah pekerja. Nah, karena saya karakter saya seorang guru ya, saya tersadar beberapa tahun kemarin, maka saya menemukan sebuah pendidikan yang saya anggap itu revolusi pendidikan, yaitu masuk buah-buah. Buah-buah itu adalah itu alumninya kalau nggak menjadi kiai, dia menjadi pengusaha. Rata-rata itu, padahal itu sekitar SMPA. Nah, jangan-jangan di pendidikan kita ada satu kesalahan dalam kurikulum. Bisa jadi yang tadinya skripsi ganti jurnal nasional atau membuat buku bersama apa-apa. Ini cara pandang Ustaz bagaimana? Apakah pendidikan kita bagaimana? Karena terus terang kita melahirkan beberapa anak kumpulan itu tapi dia karakternya kerja. Beda dengan dia Mandalina dengan kiai yang lain. Dia pasti multi passion. Jadi dia juga kiai, dia juga bekerja. Nah, apakah ada apa di kurikulum kita? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ngulang? Jadi begini ya masalah pendidikan ya. Kalau saya jawab pakai ilmu hakikat saja karena ini keahlian saya. Sebetulnya begini ya, kalau misalnya itu ya subjektif juga. Misalnya bilang rata-rata alumni pondok ini sukses, alumni kampus ini sukses, yang ini tidak sukses, itu satu pasti subjektif. Karena biasanya yang diterkenalkan yang sukses-sukses. Saya punya tetangga dari pondok yang Anda sebut itu kebetulan tidak sukses semua. Itu jantogo saya sampai ngeluh, Gus. Saya ini gimana kok? Ya sudah seperti itu kan subjektif. Ya. Tapi menyangkut pendidikan itu begini ya, menyangkut hasil dari pendidikan itu. Andai kan kita bicara ilmu hakikat, misalnya kita mondok itu, mondok kemudian jadi orang miskin, jadi orang yang menurut orang banyak tidak berguna di masyarakat. Ternyata kita ini orang yang kelihatan tidak punya karir, tapi kalau malam sujud sama Allah. Punya anak niat memperbanyak orang sujud, terus punya ibu yang sakit-sakitan kita rawat. Meskipun kita tidak jadi dosen, tidak jadi menteri, tapi indah Allah itu luar biasa karena berstatus ngerawat ibu, ngerawat anak, ngerawat istri. Nah Islam itu datang dengan jargon-jargon seperti itu. Sehingga Nabi kalau muji itu ada Uwais Al-Qarni, ini orang yang luar biasa. Ternyata dia itu punya ibu lumpuh yang kalau kemana-mana harus digendong. Ketika tetangga-tetangganya berhasil sowan Rasulullah itu Uwais Al-Qarni tidak bisa karena setiap ibunya dipamitin mau sowan ke Rasulullah itu sama ibunya nggak boleh. Tapi apa yang terjadi? Justru dipuji-puji Nabi sebaik-baiknya kurun itu waktu adalah kurun yang ada Uwais Al-Qarni. Saya punya teman, ini kisah nyata, saya berkali-kali ngisi ngaji di komunitas ulama. Ini mungkin tidak bagus untuk kampus, tapi harus saya utarakan supaya ya kita evaluasi. Saya bilang gini, saya ini jadi kiai itu sering iri sama orang goblok. Orang goblok itu barokah kata saya gitu. Itu kiai kaget semua karena saya bilang orang goblok itu barokah. Saya beri contoh gini, misalnya saya pinter, terus juara MTQ, juara hafal Quran atau juara baca Quran secara tartil. Ujung-ujungnya saya dapat hadiah umroh atau apalah, atau hadiah rumah atau apa. Pertanyaannya adalah mendapat. Saya ulang lagi, mendapat. Sementara ada santri yang bodoh, gara-gara bodoh itu dosen UI yang enggak, jadi kiai yang enggak, akhirnya dia jadi bekerja di Korea. Barokahnya bodoh tadi. Karena di Korea melihat orang ateis, akhirnya dia kepikiran bikin masjid. Sebagian gajinya disumbangkan untuk masjid. Ini bodoh pendiri masjid. Tapi kita gara-gara dosen dakwah di masjid, ini pinter dapat uang dari masjid.
Nah ini bukan nyindir, ini biasa saja. Ini maksud saya. Maksud saya, kamu jangan ngabaikan hidup. Akhirnya apa yang terjadi? Saya ini punya teman, ini betul. Saya ini kan kecelok dulu tuh Gus Salim. Nasib saya di mana-mana dihormati. Kadang saya merasa dosa. Kok dihormati? Saya punya teman, dulu gobloknya minta ampun sekolah, sekelas sama saya. Gobloknya, soalnya gobloknya harus disepakati sudah. Iya, goblok mujma'alah kira-kira. Singkat cerita dia itu hidup di pedalaman Kalimantan sekitar tahun 92. Dulu kan biasalah di dalam hutan itu pasti ada penebangan hutan macam. Dia ada bosnya, yang jelas dia ada bosnya. Saya yakin juga agak kriminal. Karena dia tidak yang illegal logging. Pokoknya ditakdir dia hidup di tengah hutan. Ikut orang. Setelah itu dulu nggak ada HP. Sering kirim surat ke saya, Gus, saya ini hidup di tengah hutan. Tapi saya ini muslim pernah mondok. Kalau nggak bikin Jumat itu nggak enak. Bikinlah dia Jumatan. Nah karena dia pernah ngaji fikih Syafi'i. Kalau Jumatan nggak ada orang 40 itu harusnya zuhur tidak Jumatan. Tapi orang yang kerja di situ tidak mau. Wong dino Jumat kok zuhuran loh Pak. Kalau dino Jumat ya Jumatan ya. Tanya saya, Gus itu kalau ada kaulnya enggak supaya Jumatan ndak orang 40 sah. Singkat cerita dia lama-lama jadi pendiri masjid di situ. Dia punya sedikit gaji ya dipakai masjid, punya sedikit tanah diwakafkan untuk masjid. Artinya apa? Indawa ini banyak orang bodoh, ternyata di komunitasnya dia muassis, pendiri, pemberi. Sementara kita yang keceluk pinter, dapat umroh, dapat bonus. Kira-kira nanti kita ketemu Allah. Kamu pernah nyumbang Islam apa? Yang bodoh jawab, oh nanti Gusti bikin masjid di pedalaman. Kita yang pinter. Kayaknya kalau memberi enggak lah Gusti. Reputasinya mendapat. Nah artinya gini, kita jangan mengukur. Makanya Rasulullah itu punya sisi unik. Ini mungkin pelajaran bagi kita semua. Orang-orang Ansor kita tahu semua berposisi memberi Rasulullah. Semuanya orang Ansor. Ngasih rumah, ngasih tanah. Bahkan bukan sekedar ngasih Rasulullah, ngasih sahabat-sahabat yang dibawa Rasulullah, yaitu orang Muhajirin. Ketika Nabi mengalami sekian kemenangan, futuhat, Nabi bagi-bagi harta itu orang Ansor gak dikasih, sama sekali gak dikasih. Sehingga terprovokasi sebagian, ya tentu sebagian yang muda-muda, masyhur itu, yang terprovokasi yang muda-muda. Ini pelajaran bagi kita. Wah, ini Rasulullah Muhammad mulai tidak fair, yang dikasih orang-orang kafir Quraisy yang barusan masuk Islam. Paling Nabi karena jenenge tonggo, sawak dhewe kan kenalan anyar gitu. Jadi dimenangkan sing tonggo, yaitu orang-orang kafir Quraisy yang sekarang baru masuk Islam. Singkat cerita akhirnya Nabi dengar gosip itu, dengar bahwa Nabi dikomentari mulai tidak adil karena memprioritaskan orang-orang Quraisy yang notabene adalah keluarga Nabi, tetangga Nabi, kampung halaman Nabi. Akhirnya Nabi bilang, coba semua orang Ansar kumpulkan di satu kubah, satu khimah besar di Jirona pas itu. Dikumpulkan, terus orang Ansar ditanya, dengar-dengar makolatun balagona angkum, ada satu makalah dari kamu, apa betul itu kamu yang mengatakan? Terus ketua orang Ansor ada yang namanya Sa'd bin Ubadah berdiri. Ya Rasulullah amadzu ahlamina fala yaquluna syai'an. Orang-orang terpelajar kita ada yang komentar. Tapi yang muda-muda ini memang ngomong seperti itu. Bahwa jenengan sekarang mulai lebih tertarik ngurusi orang-orang Quraisy daripada kita. Terus itu di Jirona. Jirona itu ya kira-kira berapa kilo ya? 40 kilo atau 30 kilo dari Mekah. Zaman itu Nabi posisi di Jirona. Jawabannya Nabi itu unik. Oh iya kata Nabi. Apa yang dikatakan Nabi? Saya ini Rasulullah, nanti kamu pulang bersama saya. Tapi orang-orang ini, orang-orang Bedui ini, setelah saya kasih kambing, saya kasih unta, mereka pulang. Ama tardona ayarji annasu bisyati wal ba'ir wa tarjiuna antum bi Rasulillah. Kamu ini nanti mendapat saya ini nanti ikut pulang kamu ke Madinah. Berarti kamu mendapat saya, afdhalul khalqi, orang terbaik di dunia. Mendapat sayyidun nabiyyin. Tapi orang-orang yang setelah saya kasih uang itu pulang. Artinya gini, kamu berorientasi mendapat saya apa mendapat uang? Nangis semua orang Ansor, enggak Gusti ya sudah mendapat jenengan saja duit gak nolak. Ternyata Nabi itu mentertawakan sama nyun sewu A'rabul A'rab, orang-orang Bedui Arab. Ya Rasulullah, ini baru Islam, tolong diservis dong, namanya mu'allaf. Saya baru Islam, tolong diservis toh. Ya Rasulullah, ya sudah kamu ngambil unta ini diambil pulang. Yang satu minta kambing diambil pulang.
Terus kata Nabi, kowe seneng duwe kelakuan ngono, ketemu Nabi ra tertarik ngaji. Bar tok dhuwit mulai bar tok dhuwit. Sementara kamu mendapat saya. Intinya Rasulullah ingin mengajarkan ke orang-orang Ansor, kamu dulu tuh heroik. Posisinya memberi untuk Islam, maka heroik kamu tidak akan saya batalkan. Dari mental memberi kemudian ingin mental mendapat. Itu hebatnya Rasulullah. Jadi